Buset kotor. Oke. And done. Oke. Filter kertas ini memang bukan opsi yang bagus buat orang-orang yang pengen motoran jarak jauh dan pengen hemat. Karena walaupun ini barang murah, tapi lu cuma bisa sekali pakai barang ini sampai dia kotor. Kemudian kalau udah kotor ya lu buang. Pilihan yang paling bagus menurut gue itu tetap filter baja atau kawat. Karena walaupun ini barangnya agak mahal, tapi setiap kali dia kotor lu cuma perlu cuci, habis itu bersih lagi kan, udah kering, dan lu langsung bisa pakai lagi di motor lu. Nah, tapi gue kesini tuh bukan buat ngomongin soal motor, karena ini juga bukan channel motor. Ada banyak channel lain di luar sana yang gue rasa lebih bonafit dan kredibel buat ngomongin soal ngoprak-ngaprik motor. Gue pengen cerita tentang satu hal, tentang satu perjalanan gue yang mungkin gak ada kaitannya dengan kegiatan gue ngoprek motor ini. Nah, kalau lu penasaran pengen tahu ceritanya apa, kita coba lihat sama-sama aja ya. Kita coba mulai ceritanya dari sekitar 2 tahun yang lalu. Sip, ini baru mau jalan dari Depok. Kalau kalian masih ingat, bulan April 2022 adalah momen pertama kalinya pemerintah ngebolehin masyarakat buat mudik lagi. Setelah 2 tahun absen gara-gara segerombolan orang nganggep kelelawar liar adalah bahan pangan yang normal, ada rindu warga kota terhadap kampung halaman yang menuntut untuk dituntaskan. Daddy, chill. Mudik di Tanah Jawa identik dengan perjalanan darat dari sekitar Jakarta ke arah timur, dengan titik pemberhentian populer kayak Cirebon, Tegal, sampai Sidoarjo. Nah, ibarat perjalanan mencari kitab suci, sebagian pemudik cenderung milih moda transportasi paling gak ideal untuk tradisi mulia ini, yaitu motor. Mungkin menurut mereka, opsinya juga nggak banyak, karena keterbatasan ekonomi. Dan lagi, moda transportasi ini emang lebih praktis buat mampir-mampir atau rehat sepanjang jalan. Tapi entahlah, pemerintah mungkin punya opini lain soal ini. Gue sih sebenarnya nggak punya kepentingan buat ikut-ikutan mudik begini. After all, kampung halaman gue tuh agak jauh letaknya, dan motor jelas bukan merupakan moda transportasi yang ideal. Jadi ini gue udah sampai Subang. Indramayu sekitar 100 kilo, Cirebon mungkin 150 kilo, Semarangnya 350 kilo tadi lihat di map. Ini jalan Pantura Subang kayak gini lah kurang lebih. Gue berusaha sebisa mungkin aja sih buat membaur dengan para pemudik ini. Ya, sebagaimana mas-mas ini yang mencoba buat berpose depan kamera sembari mengais rejeki di jalan. Oh, nggak cuman IG kok bang. By the way, ketika tadi gue bilang soal mengais rejeki di jalan, pemaknaannya tuh agak harfiah begitu gue masuk Indramayu, tepatnya di jembatan Kalisewo. Di sini ada semacam tradisi nyapu duit oleh warga lokal. Duitnya ini dilempar oleh para pengendara yang melintas. Pas gue selidikin belakangan,
Lempar duit ini ditujukan sebagai sedekah kepada warga setempat, sekaligus juga pengharapan pengemudi agar diberi keselamatan di jalan. Tapi entah karena gue nggak percaya tahayul atau karena semua duit gue ada di dompet dalam tas. Jadi gue nggak ikutan ngelempar duit juga. Lagian kalau dipikir-pikir, tradisi ini justru membahayakan pengendara dan warga lokal nggak sih? Well, gue mungkin akan menyesali keputusan ini nanti. Joke's on you, I'm into that shit! Pantura bagian Indramayu punya pemandangan yang lumayan menyegarkan buat gua. Dengan hamparan sawah dan sesekali petak tambak karena lokasinya yang nempel dengan pesisir. Jalannya juga lumayan mulus, mungkin karena persiapan perbaikan jalan udah lumayan mateng untuk mengantisipasi mudik tahun ini. Dan mungkin karena gue jalan H-2 Lebaran, dari sejak di Subang sampai Cirebon, gue nggak kena macet yang sempat diwanti-wanti orang rumah. Tentu gue tetap perlu hati-hati karena bus dan truk lalu lalang di Pantura. But, well, selalu ada jalan alternatif. Motor gue akhirnya nyentuh Jawa Tengah untuk pertama kalinya di Brebes. Still nothing new, kecuali iklan orang nyari lowongan kerja di reklame gede. Perjalanan di Jawa Tengah nggak terlalu berasa lama, dan tahu-tahu gue udah masuk Tegal aja. Ada satu hal yang jadi bucket list gue di kota ini. Baru aja makan di warung Tegal belakang. Ini bener-bener warung Tegal sih, soalnya di Tegal. Jadi gini ya rasanya makan di warteg di Tegal di bulan puasa. You what? Orang bilang tiap daerah selalu punya produk andalan lokal. Di antara sekian banyak produk semacam itu di Jawa Tengah, ada satu yang menyita perhatian gua. Nyobain rokok dengan nama lu sendiri di bungkus ya. 11.000 tapi murah lah. Isi 12 batang. Bicara soal blowing your own self. Ini ilustrasi terdekat yang bisa gue alamin. Anyway, perjalanan jauh di bulan puasa emang kegiatan yang sangat melelahkan. So much so, sampai-sampai ada orang baik yang ngebagiin takjil di SPBU buat para pemotor. Termasuk gua, yang jelas-jelas lagi ngopi sembari ngudut. Terus tadi juga ada yang ngasih kayak bukan puasa nih. Udah jam 5 juga sih sebenarnya di sini. Kayak ada kuah, bolu, kurma, dodol. Gua masuk alas roban sekitar maghrib. Jajaran sutet dan pohon besar nyelip di antara naik turunnya permukaan jalan. Warung kopi pinggir jalan lumayan marak di beberapa titik yang lumayan rimbun pepohonannya. Dari pemudik motor sampai supir truk dan bus memanfaatkan spot ini buat berbuka puasa atau sekedar ngademin mesin. Gue sempat tergoda buat mampir juga. Tapi begitu gue lihat kalau di beberapa titik lain gak ada penerangan atau warung sepanjang mata memandang, kekhawatiran gue soal gelapnya malam mengalahkan godaan tersebut. Gue nerusin perjalanan sampai akhirnya lepas Isya dan motor gue resmi masuk kota Semarang.
Ya, potongan gue udah sangat gak karuan gara-gara sempat kehujanan di Kendal. Halo, baru aja sampai di penginapan di Semarang. Tadi itu kena hujan dari Weleri, baru sekitaran Kendal. Itu masih ada sekitar 40 kilo, sekitar sejam lebih dan hujan. Karena Weleri itu 6:30 malam aja bahkan udah gelap, jadi mau nggak mau ya dibablas kan sampai ke Semarang. Untungnya hujannya nggak gede. So, there you have it. Episode pembuka sekaligus hari pertama ekspedisi mudik gua 2 tahun lalu. Ya, dalam beberapa kesempatan sepanjang perjalanan itu, asupan kalori gua emang agak kurang meyakinkan. Tapi itu biasanya buat mengompensasi kelebihan kalori di waktu lain, atau buat bikin gue lebih fokus motoran jarak jauh. Anyway, episode pertama ini juga adalah yang paling normal dari keseluruhan seri ini. Seiring gue berkendara lebih jauh, batas antara kenormalan dan kekonyolan jadi semakin tipis. Begitu juga dengan stok kesabaran dan kewarasan gue. Jadi, ditunggu aja lah ya episode selanjutnya dari seri ini. Kalau kalian suka dengan apa yang gue bikin di sini, jangan lupa tinggalin like dan subscribe. Kalau ada masukan, jangan ragu buat dikirim ke kolom komentar dalam bentuk tulisan atau ke rekening tabungan dalam bentuk sumbangan. Cheers!